Setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah At-Tin, Quran Surat 95, ayat 4. Yang artinya, sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, namun pengembangan potensi diri belum tentu secara otomatis tampak. Setiap individu perlu berusaha untuk membangun potensi diri secara bertahap sesuai dengan karakter agar tujuan hidup dapat tercapai. Satu di antara strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi diri adalah membangun visi hidup. Menurut Senge, 1990, visi personal datang dari dalam diri seseorang. Beberapa orang mungkin memiliki tujuan hidup tetapi tidak ada visi dalam tujuan hidup tersebut. Mereka terlalu terfokus pada keinginan agar semua masalah dalam dunia ini segera selesai, misalnya, kita ingin lingkungan bersih, kita ingin tingkat kriminalitas menurun, atau kita ingin sistem pendidikan membaik. Tetapi mereka tidak fokus ke cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka hanya fokus kepada menghilangkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Pembangunan visi sejak awal dapat membantu untuk berkomitmen pada usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dampak positif dari memiliki visi hidup adalah seorang individu memiliki semangat untuk tidak mudah menyerah. Mereka juga menjadi individu yang lebih berkomitmen, berinisiatif, cepat belajar, bertanggung jawab dan memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Membangun visi personal memang tidak mudah. Terdapat banyak faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam mengembangkan diri, yaitu, rasa percaya diri, literasi terkait tujuan yang akan dicapai, dukungan keluarga dan lingkungan. Akses yang luas untuk mencari informasi, keterampilan untuk mengatur strategi mencapai tujuan dan bekerja sama dalam tim. Deretan faktor ini menunjukkan bahwa proses pengembangan potensi diri merupakan sebuah proses yang panjang. Visi merupakan langkah awalnya saja, namun di balik visi hidup, terdapat serangkaian proses lagi yang perlu kita jalani. Agar dapat memaksimalkan visi diri dalam mengembangkan potensi, kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Awali langkah kita dengan proses refleksi diri, agar kita dapat merenungi makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia. B. Kenali kekuatan dan kelemahan diri kita agar kita mudah menyusun strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan karakter diri. C. Bangun prinsip diri agar kita tidak mudah goyah dengan bermacam-macam faktor internal dan eksternal yang mungkin menghambat langkah kita. D. Fokus pada pengembangan diri yang sudah kita susun untuk masa depan. E. Menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin dan rasional yang baik, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tenang. Langkah dasar tersebut merupakan ikhtiar awal yang dapat menjadi fondasi untuk mendampingi visi dasar hidup kita. Kita dapat menyusun beberapa strategi praktis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, A. Manajemen waktu. Buatlah skala prioritas dari setiap kegiatan agar kita mengerjakan sesuatu secara proporsional sesuai dengan amanahnya. Mengerjakan sesuatu secara berlebihan dapat membuat jadwal hidup tidak seimbang sehingga ada beberapa amanah yang akan terlupakan. B. Banyak belajar hal baru. Pengetahuan terdiri dari bermacam-macam bidang sehingga kita jangan terpaku pada satu bidang saja. Kita perlu mengembangkan kompetensi di beberapa bidang agar hard skill dan soft skill terasah. C. Temukan teman belajar yang positif. Lingkungan belajar perlu diatur untuk mendukung tujuan kita. Jangan ragu untuk melangkah dari beberapa hubungan yang sekiranya membawa dampak negatif dalam diri. D. Melakukan monitoring diri secara berkala. Proses pengembangan diri perlu dijaga agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Sempatkanlah waktu untuk memonitor kemajuan langkah kita. Monitoring dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Islam sangat mendukung pengembangan potensi. Seperti dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 87. Yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.
Kesempatan mengembangkan diri merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia harus selalu semangat meningkatkan potensi dalam berbagai aspek kehidupan. Segala ujian dalam hidup adalah hal yang wajar, namun kita jangan bersedih dan harus tetap melangkah, seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran, ayat 139. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah terus berusaha dan tidak berhenti berjuang. Apapun hasil dari usaha kita, itulah yang terbaik bagi kita. Selama kita selalu berusaha, berdoa dan bertawakal, Allah pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita jalani. Bismillah, mari luruskan niat, bangun visi hidup, susun langkah strategis untuk mencapai potensi diri yang maksimal. Demikian sekilas penjelasan tentang menggali peningkatan potensi diri menurut Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan rekan-rekan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan loncengnya.